Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, salam sehat penuh berkat. Hari ini hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Saya Magus Cesar mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya dia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dua hal atau dua poin ingin saya ajak kita sekalian jadikan sebagai pesan berangkat dari perikop Injil Matius hari ini. Dikisahkan ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemui Dia ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Dan kalau kita membaca begitu saja perikop ini saudari-saudara, timbul pertanyaan sekaligus juga mungkin perasaan tidak enak. Mengapa Yesus berkata demikian? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Kita sebagai manusia, sebagai orang yang tahu dan paham tentang kekerabatan, hubungan darah, sopan santun, pasti kita akan berterima kasih. Kita mau menyiapkan waktu untuk berjumpa dengan ibu dan saudara-saudara. Tapi kesannya kalau kita membaca begitu saja, seakan-akan Yesus tidak peduli atau bahkan menyangkal ibu dan saudara-saudaranya. Tapi apakah benar demikian saudari-saudara? Mari kita lihat, mari kita dalami, kita refleksikan. Poin yang pertama, kesan bahwa Yesus menyangkal ibunya itu adalah perasaan manusiawi biasa saja. Kita tahu saudari-saudara bahwa Yesus menggunakan setiap momen, setiap kesempatan, setiap perjumpaan untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Mengajar tentang konsekuensi menjadi murid-muridnya, menjadi pengikutnya. Karena itu ketika ada yang berkata bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin berjumpa denganmu, Yesus menggunakan kesempatan yang baik itu untuk mengajar bahwa yang layak menjadi ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Dalam konteks ini saudari-saudara, justru Yesus bukannya menyangkal akan ibunya, akan saudara-saudaranya. Tapi justru menurut saya Yesus sedang mengangkat posisi Maria ibunya sebagai contoh, sebagai teladan
di dalam melaksanakan kehendak Allah dengan konsisten, dengan setia, dengan konsekuen. Bukankah kita dengar saudara-saudara dalam penampakan malaikat Gabriel di mana Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan sang juru selamat. Di situ sosok Bunda Maria sungguh nampak sebagai murid, sebagai pelaksana firman. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi dengan mengatakan siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, Yesus ingin mengangkat sosok ibunya sebagai contoh teladan pelaksana kehendak Allah. Dan bukan bahkan menyangkal. Kalau kamu ingin menjadi ibuku, menjadi saudara-saudaraku, belajarlah pada Bunda Maria. Belajarlah pada saudara-saudara Yesus, yaitu para rasul. Karena ketika menjelaskan bahwa ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan kehendak Allah, Yesus menunjuk para muridnya. Ini poin yang pertama, saudari-saudara. Jadi Yesus mengangkat posisi ibunya sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pendengar dan pelaksana firman Tuhan. Yang kedua, saudari-saudara, melalui perikop hari ini, melalui pesannya, Yesus mau memberikan definisi baru tentang keluarga. Memberikan definisi baru tentang keluarga. Bahwa keluarga itu bukanlah cuma kumpulan orang-orang berdasarkan ikatan darah atau ikatan kekeluargaan atau ikatan perkawinan. Tetapi saudari-saudara, Yesus memperluasnya menjadi suatu persekutuan orang-orang yang melaksanakan kehendak Allah. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sebuah penegasan tentang apa artinya keluarga dalam konteks iman. Tentu saudara-saudari, kita berbahagia apabila kita menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga Tuhan Yesus. Tapi syaratnya atau passwordnya adalah apakah kita mampu menjadi pelaksana kehendak Allah. Itu kata kunci. Itu yang menjadi patokan layakkah kita disebut sebagai pelaksana kehendak Allah. Layakkah kita disebut sebagai ibu, sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus. Penegasan Yesus, saudara-saudari, ingin mengatakan bahwa keluarga itu bukan persekutuan biasa, tempat orang-orang berkumpul atas namanya sendiri atau atas dasar kepentingan semata. Melainkan lebih mendalam, keluarga adalah persekutuan atas nama Allah yang memiliki tugas untuk menjadi pelaku firman, pelaksana kehendak Allah, menjadi tempat bertumbuhnya nilai-nilai iman dan moral Kristiani. Inilah keluarga baru, keluarga rohani, keluarga dalam konteks iman. Saudari-saudara, kita diajak untuk belajar pada Bunda Maria. Apa artinya menjadi pelaksana firman, pelaksana kehendak Allah. Mari kita menjadikan pengalaman, mengungkapkan, menghayati nilai-nilai iman, nilai-nilai moral Kristiani, ajaran-ajaran, nilai-nilai Injil sebagai cara kita
menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah keluarga Allah, bahwa kita adalah saudara-saudari Tuhan Yesus, bahwa kita adalah ibu dari Tuhan Yesus. Salam 52, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami memiliki orang tua, memiliki bapa dan mama. Melalui mereka, Engkau telah menciptakan kami sungguh istimewa. Ajari kami untuk selalu menghormati mereka dan meluaskan hubungan kami dengan sesama, dengan semua orang. Karena kami semua adalah anak-anak-Mu. Mampukan kami agar kami belajar pada pribadi Bunda Maria yang menjadi tokoh, menjadi teladan, menjadi figur pelaksana kehendak Allah. Semoga dengan demikian kami pun layak Engkau lihat, Engkau pandang sebagai saudara-saudaramu, sebagai ibumu. Maria Bunda yang selalu menolong, doakan kami semua dalam siara hidup ini, agar kami mampu menjalani tugas-tugas kami, panggilan kami sebagai umat beriman Kristiani, sebagai anak-anak-Mu juga, sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus, agar kami mampu menghidupi teladan iman-Mu yang luar biasa, dengan semangat hamba menjadi pelaksana kehendak Allah, sehingga hidup kami di dunia ini semakin menjadi berkat bagi dunia dan bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah. Segala rencana karya dan pelayanan kami sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.